352 adalah AK-47-nya sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya analogikan 352 itu seperti AK-47? AK-47 sangat populer di dalam dunia kemiliteran. Kenapa banyak pemberontak dunia ini memakai AK-47? Karena AK-47 dengan tutorial singkat, seorang yang tidak pernah melihat senjata pun, tidak pernah memegang senjata pun, akan bisa mengoperasikannya dengan mudah. Begitu juga 352. 352 tidak perlu materi pemain yang wah. Dengan materi yang sederhana, kita bisa memainkan sepak bola yang aman bagi kita. Saya ingin memberi gambaran bagaimana mudahnya kita bermain dengan 352 melalui cerita tentang tim lorong rumah saya di tahun 90-an. Tim kami banyak pemain yang tidak mengerti bola, tidak bisa bermain bola. Bahkan jujur saya katakan ada salah seorang pemain kami yang ketika mulai bermain menendang bola pun tak bisa. Kebanyakan tim-tim yang bertanding dengan tim kami adalah tim-tim yang rutin latihan, berisi pemain-pemain yang mengerti sepak bola, bahkan beberapa pemain tarkam. Yang lucunya lagi, selama klub itu eksis, kami kalau tidak salah saya cuma menderita 2 atau 3 kali kekalahan. Asalkan pemain mau mengikuti instruksi saya dan mau memberikan dedikasinya yang tinggi terhadap pertandingan, kami sulit sekali kalah. Dengan materi pemain seperti itu, saya memakai 352. Karena 352 ini hanya dibutuhkan 3 orang yang mengerti sepak bola. Menurut saya memakai 352 ala Catenaccio untuk tim saya ini, di mana ada seorang libero, 2 double stopper, 2 wingback, 2 gelandang bertahan, 1 gelandang menyerang, dan 2 striker. Ketika diserang, formasi tim menjadi seperti ini. Sebuah formasi yang ultra defensif dengan pemain yang sangat rapat di lini pertahanan. Kami hanya menyisakan seorang penyerang di tengah lapangan dan dia menunggu agak melebar. Ketika bola berhasil kami rebut dari kaki lawan, siapapun yang mendapatkan bola akan memberikan kepada second striker atau gelandang menyerang yang menunggu tak jauh dari garis tengah. Lalu dia akan mengirim bola ke area lapangan yang membuat pemain bertahan lawan harus melakukan adu kecepatan dengan penyerang kami. Dan kecepatan penyerang inilah yang menjadi kunci sukses dari formasi 352 ala Catenaccio. Dan saya mewajibkan 2 pemain untuk mengikuti pergerakan striker kami yang sedang menyerang. Sehingga sering terjadi kami unggul jumlah pemain ketika kami melakukan serangan balik. Dan pada diagram ini kita juga dapat melihat bagusnya 352 ini ketika dia beralih ke mode menyerang. Dan ketika kami menyerang, kami tak pernah khawatir akan terlambat melakukan transisi ke bertahan. Karena sistem yang dibangun oleh libero dan 2 double stopper dalam 352 Catenaccio ini sungguh-sungguh sangatlah canggih. Jiwa dari 352 Catenaccio ini adalah seorang libero, pemain yang akan menutupi celah-celah yang ada di lini pertahanan dan akan membersihkan sisa-sisa dari serangan-serangan lawan. Posisi ini haruslah diisi oleh seorang pemain yang cerdas dan akan lebih indah jika dia mempunyai kecepatan. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan akan sepak bola yang lebih menyerang, 352 Catenaccio ini berevolusi menjadi 352 yang lebih modern. Peran libero dan double stopper dihilangkan, mereka kemudian berdiri sejajar dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan trio center back. Peran libero murni punah ketika sepak bola bermain lebih menyerang dengan 4-4-2. Tetapi 4-4-2 punya banyak celah yang bisa diterobos oleh penyerang-penyerang yang cepat. Sampai pada suatu ketika Manuel Nur datang dan memperkenalkan pada dunia peran libero yang dimainkan oleh kiper. Dia memperkenalkan sebuah peran baru, kiper sweeper, dan menjadi kiper terbaik dunia dengan kemampuan seperti itu. Mudah, simple. Asal 352 ini menuntut tanggung jawab dan dedikasi untuk melakukan pertahanan dengan baik dan terus-menerus bagi setiap pemain yang bermain. Tim letting saya, Sipil 94 Unsiah, menjuarai 2 kali Piston Cup, sebuah kejuaraan yang dibuat oleh Fakultas Teknik Mesin Universitas Syah Kuala Banda Aceh, dengan 352 Catenaccio juga. Timnas kita sekarang, striker kita, Orat Mangun, lambat, punya skill sangat tinggi. Struik cepat, tapi dia tidak punya naluri mencetak gol yang tinggi. Gelandang kita, pemain tengah kita, pemegang bola, Tom Haye dan Nathan. Tom Haye dan Nathan punya skill, tapi begitu dipres, dia langsung melepas bola. Itu pengalaman dari beberapa pertandingan ke belakang. Dia tidak tahan terhadap tekanan. Dia tidak punya durabilitas untuk memegang bola.
Berkali-kali saya bilang di Facebook, andaikan Tom Haye dan Nathan mampu memegang bola lebih lama, permainan timnas lebih menarik. Marcelino masih muda. Saya terus-terusan protes di Facebook. Dia jangan terlalu dipaksa untuk bermain. Dia harus diberi ruang untuk berkembang. Dia harus diberi istirahat. Dan jangan dibebankan untuk mengangkat tim. Pernah Marcelino ditaruh oleh STY jadi gelandang menyerang yang membangun serangan. Gila. Anak sekecil itu berkelahi dengan Australia dan macam-macam di Piala Asia, dan dia bermain di semua level umur. Ini bisa menghancurkan karir dia seperti Owen. Tapi ketika STY mendapatkan sebuah posisi yang menarik buat Marcelino ketika waktu lawan Arab Saudi, dia ditempatkan di lini serang yang tidak perlu membangun serangan dan bertugas mengintip ruang ataupun peluang yang bisa didapatkan oleh dia di pertahanan lawan. 2 gol. Gak ada beban. Dia cuma nengok kapan aku bisa main. Itu bisa untuk anak-anak seperti itu. Tanggung jawab tidak bisa terlalu besar diberikan. Nah, ke lini belakang. Top. Timnas punya lini belakang yang top. Saya berani katakan di grup kita, di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini, lini belakang timnas yang sangat baik. Dick, walaupun dia bermain setengah babak melawan Jepang dan belum adaptasi, kelihatan canggung, saya berani bertaruh ini anak mengerti cara bermain sepak bola dengan sangat baik. Banyak pemain bagus tapi tidak mengerti memainkan sepak bola dengan baik. Dick bisa memainkan sepak bola dengan baik. Jay, sudah tidak perlu kita tanyakan kualitasnya. Verdong sudah membuktikan di beberapa pertandingan yang lalu. Rido, sinergi dengan Jay-nya sangat bagus. Saya kecewa sekali kalau Rido tidak turun di starting 11. Ini anak kualitas bagus dan dia sangat sinergi dengan Jay. Ketika Hilgers dipasang, Verdong dipasang bersama Jay, nampak ada sedikit kecanggungan antara mereka. Tapi Rido beberapa kali masuk dari bangku cadangan menemani Jay, terlihat lebih nyaman Jay bermain. Hilgers, dia bisa kita tempatkan sebagai salah satu dari trio center back. Hilgers ini karakternya adalah tidak sabaran ingin menyerang. Bahasa Acehnya mehmoh. Mehmoh itu agak gabuk dia. Jadi dia ingin menyerang. Ketika tim menyerang 3 center back, kalau Hilgers bisa membantu serangan. Jadi tinggal Jay dengan Rido. Belum Jordi Armat yang memang sekarang lagi menurun kualitasnya. Belum Hubner, dan saya tidak sarankan Hubner bermain di center back. Hubner terlalu agresif dan bisa membahayakan dirinya atau tim. Penalti, kartu merah tuh hal biasa dia dapat. Tapi tim butuh pemain-pemain berkarakter seperti dia. Dia bisa diletakkan di gelandang bertahan. Jerner sangat bagus dalam melakukan pressing dan mengintercept bola. Seperti saya katakan di Facebook saya heran kenapa pemain seperti Ivar Jerner ini tidak bermain di klub yang lebih baik. Dengan materi pemain belakang yang sangat bagus, pemain tengah yang bisa kita bilang cukup lah, dan striker yang tidak cukup untuk bersaing melawan Australia ataupun Arab Saudi ataupun Jepang, kualitasnya bukan dalam permainan, dalam pertandingan itu ceritanya udah berbeda. Maka saya rasa 3-5-2 bisa menjadi pilihan skema utama bagi tim nasional Indonesia. Tentu saja ini skema akan berubah-ubah nanti melihat bagaimana karakter pertandingan atau lawan yang akan kita hadapi. Itulah positioning football dan itulah 3-5-2. Sebuah skema yang seperti AK-47 dalam dunia militer. Untuk menjalankan 3-5-2 hanya dibutuhkan pemain-pemain yang mengerti sepak bola dan dedikasi yang tinggi terhadap timnya, terhadap pertandingan yang sedang dijalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.